Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ari Kartinisi selaku dosen pembimbing saya dan Bapak Ibu selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Mahendra Arifin, mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Perbandingan Tingkat Agresivitas Penghindaran Pajak Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Nasional sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Berikut ini merupakan grafik total penerimaan negara untuk periode tahun 2019 hingga 2021. Dengan grafik ini, kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar dari pendapatan negara setiap tahunnya. Kita ketahui sendiri bahwa pendapatan negara nantinya akan digunakan pemerintah seperti dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Karena pendapatan negara sangat bergantung dari penerimaan pajak, maka pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Nah, akan tetapi, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak seringkali terkendala oleh praktik penghindaran pajak, dan salah satunya dilakukan oleh perusahaan. Menurut putusannya pada tahun 2011, apabila dilihat dari sudut pandang perusahaan, skema penghindaran pajak adalah sarana pengurangan biaya yang dapat dibenarkan dan bukan merupakan praktik yang merusak solidaritas sosial dan pengembangan masyarakat yang adil dan merata. Karena bagi perusahaan, beban pajak merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan perspektif antara pemerintah dan perusahaan dalam melihat penghindaran pajak. Dari sudut pandang pemerintah, menganggap bahwa penghindaran pajak adalah sesuatu yang merugikan karena akan mengurangi penerimaan pajak. Di sisi lain, perusahaan menganggap bahwa penghindaran pajak menguntungkan karena akan meminimalkan beban pajak. Kemudian kita beralih ke latar belakang perusahaan multinasional versus perusahaan nasional. Menurut Taylor dan Richardson pada tahun 2012, mengungkapkan perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan perusahaan multinasional memiliki resource dan operasi dalam skala yang besar. Nah, mereka dapat menghindari pajak dengan berbagai macam skema, seperti misalnya melakukan profit shifting dengan memindahkan kekayaan mereka ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah, atau juga bisa melakukan transfer pricing dengan antara parent company dan subsidiaries, juga bisa melakukan income smoothing, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, perusahaan multinasional memiliki privilege untuk melakukan tindakan penghindaran pajak jika dibandingkan dengan perusahaan nasional. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah berkaitan dengan COVID-19. Pada awal tahun 2020 menjadi awal penyebarannya virus COVID-19 yang dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan yang besar terhadap kondisi dunia pada saat ini, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah menetapkan kebijakan lockdown sehingga aktivitas masyarakat dibatasi. Dengan adanya pembatasan tersebut, tentunya merugikan bagi perusahaan di mana mereka akan mengalami kerugian dan kendala dalam proses bisnisnya seperti dalam proses produksi, supply chain, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, menurut Rababah dan Al-Haddad pada tahun 2020, pandemi menyebabkan penurunan pendapatan, profitabilitas, dan investasi secara keseluruhan di seluruh industri. Dengan demikian, adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan perusahaan menghadapi potensi kebangkrutan yang hal ini menurut Brondolo pada tahun 2009 membuat perusahaan terdorong untuk melakukan aktivitas pajak yang lebih agresif terlepas dari adanya resiko audit oleh otoritas perpajakan. Dengan kata lain, perusahaan yang sebelumnya memandang penghindaran pajak adalah sesuatu yang berisiko, dengan dihadapkan pada situasi kebangkrutan akan menganggap penghindaran pajak adalah hal yang memungkinkan dan resikonya sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Dari beberapa latar belakang yang sudah disebutkan tersebut, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan nasional? Kemudian yang kedua, apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi agresivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak? Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui perilaku perusahaan multinasional dan perusahaan nasional dalam melakukan tindakan penghindaran pajak di saat sebelum dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan
baik pemerintah atau otoritas perpajakan untuk membuat kebijakan yang atau aturan perpajakan yang dapat meminimalkan praktik pengendalian pajak, dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita membahas mengenai landasan teori dan tindakan pustaka. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengendalian pajak. Sebenarnya terdapat berbagai macam definisi pengendalian pajak. Salah satu di antaranya adalah menurut Prapidewi dan Soeharta pada tahun 2016, yang menyebut pengendalian pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upaya pembayaran pajak yang lebih efisien, namun masih dalam batasan koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengindaran pajak ini sendiri biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau gap dalam peraturan perpajakan dan pemilihan metode pencatatan akuntansi yang digunakan. Dari definisi pengindaran pajak tersebut, kita dapat mengklasifikasikan pengindaran pajak menjadi dua macam, yaitu tax avoidance, di mana pengindaran pajak dilakukan masih sesuai dalam koridor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah tax evasion, yaitu di mana pengindaran pajak dilakukan telah melewati batas-batas aturan perpajakan sehingga dianggap ilegal. Selanjutnya, pengindaran pajak juga erat kaitannya dengan agensi teori. Menurut Jensen dan Mackin pada tahun 1976, teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara prinsipal dan manajer perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. Nah, menurut teori agensi ini, terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dan prinsipal. Terkait dengan perpajakan, manajer menginginkan laba sebelum pajak yang tinggi, sehingga mereka akan mendapatkan bonus. Namun, hal tersebut akan menaikkan beban pajak yang harus dibayarkan. Sementara itu, prinsipal menginginkan laba sebelum pajak yang rendah, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan dan dapat memaksimalkan pengembalian atas sumber dayanya. Akan tetapi, dengan adanya COVID-19, kepentingan manajer mungkin akan lebih mementingkan untuk melakukan penghematan dan berfokus pada going concern perusahaan dalam menghadapi kondisi pandemi. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah effective tax rates dan multinational company. Menurut Lanis dan Richardson pada tahun 2018, ITR merupakan tarif pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta menunjukkan ukuran proksi tindakan pengindaran pajak yang sering digunakan dalam penelitian. Kemudian menurut Rego pada tahun 2003, apabila terdapat dua perusahaan yang memiliki laba yang sama, namun salah satunya membayarkan pajak yang lebih rendah, maka perusahaan tersebut memiliki ITR yang lebih rendah dan dianggap melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif. Untuk multinasional company, sebenarnya tidak terdapat definisi yang baku mengenai apa itu perusahaan multinasional. Dalam penelitian ini, perusahaan multinasional didefinisikan berdasarkan pada Diane et al. Pada tahun 2000 dan Zhou pada tahun 2007, yang dimana perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan multinasional apabila memiliki nilai ekspor lebih dari 20%. Hal ini didasari pada menurut Diane et al. Pada perusahaan dengan kinerja tinggi atau perusahaan multinasional memiliki penjualan dan kinerja penjualan ekspor yang tinggi juga. Kemudian, penelitian ini juga menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang diantaranya adalah penelitian Garcia Bernardo et al. Pada tahun 2021 dan Juanita et al. Pada tahun 2020 yang menemukan bahwa perusahaan multinasional lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak jika dibandingkan dengan perusahaan nasional. Sementara itu, penelitian Rego tahun 2003 dan Edward pada tahun 2012 menunjukkan hasil yang sebaliknya, di mana mereka menemukan bahwa perusahaan multinasional justru tidak lebih agresif dan perusahaan nasional memilih dari perusahaan nasional karena ITR-nya cenderung lebih tinggi. Nah, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengajukan dua buah hipotesis. Hipotesis yang pertama menyatakan tingkat penghindaran pajak perusahaan multinasional lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan nasional. Kemudian hipotesis yang kedua menyatakan pandemi COVID-19 meningkatkan agresivitas penghindaran pajak perusahaan multinasional. Kemudian kerangka dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut, di mana variabel multinasionalitas yang dimoderasi dengan variabel COVID-19 mempengaruhi penghindaran pajak. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana data yang digunakan bersumber dari database Thomson Reuters. Dan apabila terdapat kekosongan pada data, maka akan dilengkapi dari data yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian populasi dan penelitian dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2021. Sampel penelitian ini diambil menggunakan
metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2021 dan tidak di listing pada periode waktu tersebut. Yang kedua, perusahaan memiliki laba sebelum pajak atau income before tax yang positif pada tahun 2019 dan 2021. Ketiga, perusahaan yang berada dalam sektor keuangan dikecualikan. Dan yang terakhir, perusahaan yang memiliki nilai ekspor lebih dari 20% diklasifikasikan sebagai perusahaan multinasional, dan perusahaan yang memiliki nilai ekspor kurang dari 20% diklasifikasikan sebagai perusahaan nasional. Selanjutnya, variabel dan model regresi. Penelitian ini menggunakan variabel dependent corporate tax avoidance yang dihitung menggunakan jumlah pajak yang dibayarkan dibagi dengan arus kas operasi. Kemudian variabel independennya adalah multinasionalitas yang merupakan variabel dummy dengan nilai 0 untuk perusahaan nasional dan nilai 1 untuk perusahaan multinasional. Lalu penelitian ini menggunakan variabel moderasi COVID-19 yaitu yang merupakan variabel dummy dengan nilai 0 untuk tahun 2019 atau periode sebelum terjadinya COVID-19 dan 1 untuk tahun 2021 atau periode setelah terjadinya COVID-19. Terakhir, penelitian ini juga menggunakan 5 macam variabel kontrol, yaitu ROA yang didapatkan dari laba dibagi dengan total aset, leverage yang dihitung dari long term debt dibagi dengan total aset, lalu ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural dari total aset, kemudian capital intensity yang dihitung dari aset tetap dibagi dengan total aset, dan growth yang dihitung dari rata-rata pertumbuhan penjualan selama 3 tahun. Nah, model regresi penelitian ini dijabarkan dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, sampel penelitian ini sendiri dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan kriteria sampel yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini adalah berjumlah 304 perusahaan. Kemudian karena penelitian ini melakukan observasi selama 2 tahun, yaitu untuk tahun 2019 dan 2021, maka jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 608 sampel. Dari 608 sampel ini, 17,11% diantaranya adalah diklasifikasikan sebagai perusahaan multinasional dan sisanya diklasifikasikan sebagai perusahaan nasional. Kemudian disajikan hasil statistik deskriptif dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa seluruh variabel memiliki standar deviasi yang relatif rendah sehingga mengindikasikan bahwa data tersebut cenderung akurat. Lalu variabel penelitian ini juga memiliki nilai min yang mendekati nilai median yang mengindikasikan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal. Untuk uji asumsi klasik, penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Untuk uji normalitas, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS. Hasil uji KS menunjukkan data nilai 0,00 yang mengindikasikan bahwa data tersebut terdistribusi secara tidak normal. Akan tetapi, berdasarkan central limit theorem, data dengan jumlah sampel yang besar dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, data pada penelitian ini juga diasumsikan terdistribusi secara normal. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas menggunakan uji White. Dari uji White diperoleh chi-square hitung sebesar 9,12 yang lebih kecil dari chi-square tabel, yaitu sebesar 12,592. Artinya, model regresi dari penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Kemudian, untuk uji multikolinearitas, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Artinya, tidak terdapat korelasi antar variabel dalam penelitian ini. Untuk pengujian hipotesis yang pertama, dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,0342. Artinya, variabel penelitian ini dapat menjelaskan tingkat agresivitas pajak perusahaan sebesar 3,42% saja, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, untuk uji F diperoleh nilai p-value sebesar 0,001, yang artinya seluruh variabel secara simultan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Selanjutnya dilakukan uji T terhadap hasil regresi penelitian yang hasilnya disajikan dalam tabel berikut. Pada tabel tersebut kita dapat melihat bahwa variabel multi dan COVID tidak berpengaruh signifikan terhadap pengindaran pajak perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tidak melakukan pengindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan nasional. Kemudian untuk variabel multi X COVID
dapat dilihat bahwa memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya variabel ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan secara signifikan. Hasil ini menunjukkan setelah adanya pandemi COVID-19, perusahaan multinasional terbukti melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif. Lalu untuk variabel kontrol ROA memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Untuk variabel kontrol size atau ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,001 dan variabel kontrol growth memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya ketiga variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Untuk variabel kontrol leverage dan capital intensity, keduanya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nah, dari hasil pengujian yang telah dilakukan, maka kita dapat mengetahui bahwa hipotesis pertama penelitian ini, yaitu tingkat penghindaran pajak perusahaan multinasional lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan nasional, itu ditolak karena variabel multi pada hasil uji T menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional tidak lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak jika dibandingkan dengan perusahaan nasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rego pada tahun 2003 dan Atwood et al. Pada 2012. Menurut Rego, perusahaan multinasional menghadapi political cost yang mengakibatkan ITR meningkat. Nah, political cost ini menjadi pertimbangan penting dalam keputusan penghindaran pajak dan membantu menjelaskan mengapa beberapa perusahaan mengabaikan peluang penghindaran pajak. Lalu, hipotesis yang kedua adalah pandemi COVID-19 meningkatkan agresivitas penghindaran pajak perusahaan multinasional. Nah, di mana hipotesis ini diterima karena variabel multi X COVID pada hasil uji T menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian Lesnick et al. Pada tahun 2014 dan Richardson et al. Pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa resesi ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan agresivitas pembayaran pajak perusahaan. Nah, kondisi kesulitan keuangan atau financial distress menyebabkan perusahaan merasa risiko penghindaran pajak menjadi minimal dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatkan. Dengan memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan multinasional akan mendorong perusahaan multinasional untuk melakukan penghematan pada saat resesi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, multinasionalitas perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas penghindaran pajak. Yang kedua, setelah pandemi COVID-19, perusahaan multinasional terbukti melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif. Lalu yang ketiga adalah financial distress menyebabkan dorongan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak dengan berbagai skema penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional. Akan tetapi penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan data 1 tahun sebelum dan sesudah pandemi, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat menggambarkan perilaku agresivitas pajak perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, keterbatasan lainnya adalah dampak COVID-19 ini masih menyebabkan situasi perekonomian yang belum stabil hingga saat ini, sehingga untuk dapat mengetahui dampak COVID-19 ini sebenarnya tidak hanya cukup untuk menghitung di tahun 2021 saja. Kemudian, saran dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 sehingga mereka dapat membuat kebijakan atau insentif yang tepat yang mampu menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Lalu yang kedua, pada penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu observasi sehingga dapat memperluas sampel dan memperoleh hasil yang lebih representatif dan bervariatif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel kontrol lain selain yang digunakan dalam penelitian ini. Sekiranya sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.